Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman alamal Qur'an halaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang rawuh dalam majelis ilmu nanti ini bisa bertetanggaan di surganya Allah ya, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita juga diizinkan oleh Allah untuk bisa masuk surga sekeluarga, bareng suami, bareng anak-anak kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada baginda Rasulullah yang hari ini ilmunya kita asup sebentar. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, hari ini ada waktu yang tidak terlalu lama kita ngobrol karena dibatasi oleh waktu. Sengaja diangkat tema harmoni cinta menata keluarga bahagia sesurga. Bahagia di dunia dan masuk surga bareng gitu ya, insyaallah. Jangan sampai punya cita-cita masuk surga tapi di dunia tidak bahagia, juga tidak seru ya, insyaallah. Baik, saya awali dengan sebuah cerita tentang topik ini. Beberapa waktu yang lalu, masih di tahun ini, bahkan beberapa bulan yang lalu saja, saya didatangi oleh seorang ayah ya minta tolong kepada saya untuk dijembatani agar keluarganya yang kisruh itu bisa harmonis kembali. Saya mencoba untuk menjembatani kekisruhan keluarga, dan keluarga ini sudah cukup tua ya, usianya kurang lebih sekitar 58-59 tahun. Tapi ribut besar untuk urusan perceraiannya. Saya nggak nyangka ya. Saya dulu yang menyangkanya ya yang mau bercerai itu mungkin yang usianya masih 30-an, ya 40-an. Ini sudah 58 ya, insyaallah. Dan ketika saya mendatangi rumahnya bersama sang laki-laki ini, tiba-tiba istrinya dan anak-anaknya menghadang di pintu pagar, dan kemudian terjadi keributan yang luar biasa. Saya sampai malu ya, insyaallah. Dan anaknya mengancam, nah, laki-laki ini mengancam dengan sebuah ancaman yang saya tidak tega untuk mengatakannya kepada seorang ayah itu. Dan akhirnya ayah ini kemudian meninggalkan rumahnya. Cerita yang kedua, masih di bulan yang sama, tidak jauh berbeda jaraknya, ada seorang ayah yang datang ke rumah sambil menangis. Beliau bercerita istrinya sudah meninggal dunia karena kanker, anak yang kedua sudah meninggal karena kecelakaan. Anak yang pertama hidup dengan beliau ini ternyata benci setengah mati sama bapaknya, benci pol, tidak mau ngurus bapaknya, dan bapaknya sudah usia 60-an, benci pol pokoknya. Dan bapaknya juga dibiarkan terlantung-lantung, terlunta-lunta, sampai untuk sebuah urusan, karena bapaknya juga pengen makan, pengen apa, harta-harta yang disita oleh anaknya itu kemudian ada urusan dengan polisi ya. Ditengahi oleh polisi maksudnya. Hingga bapaknya meninggal dunia, saya lihat anak ini lega banget ya, karena tidak suka dengan bapaknya. Mungkin ada luka-luka pengasuhan, saya tidak tahu. Cerita yang ketiga masih juga tentang seorang ayah di sebuah pengajian Ahad pagi. Ada seorang bapak tiba-tiba ketika saya membawakan tema ini ya, datang ke saya dan menangis terseduh-seduh. Saya bingung gak apa ya. Kalau bapak sudah menangis, Bu, itu tandanya serius ya. Nah, kalau ibu-ibu menangis itu mungkin masih setengah serius ya. Kalau bapak-bapak sudah nangis mewek-mewek gitu ya, terus yang ngerangkul-ngerangkul saya, serius berarti ini ya. Nah, ternyata kasusnya juga sama. Naudzubillah, kasusnya juga sama, tengkar sama keluarganya, dan usianya juga rentang sama, udah tua-tua gitu. Nah, saya kemudian mikir ternyata ini fenomena, bukan hanya kasus 1-2, fenomena. Ya, itu sebabnya saya menjadi terkesima ketika membaca peringatan dari Allah SWT. Suratnya surat At-Taghabun ayat 14. At-Taghabun itu artinya hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan ya. Dijelaskan di dalam surat At-Taghabun ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum
Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman. Nun sewu panjenengan beriman mboten? Sedang disapa oleh Allah ya dalam Al-Qur'an ini. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidupmu, berarti ini siapa pasangan hidup ini? Suami, istri gitu ya. Ada dan anak-anakmu, berarti suamimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Dan ini yang disapa manusia secara umum, kaum muslimin atau kaum yang beriman? Beriman, diingatkan ya. Sudah diingat ini, di keluarganya orang beriman. Di keluarganya yang beriman ya. Tadi yang saya ceritakan tadi, semuanya orang beriman. Bahkan mereka punya hafalan Quran yang cukup. Tapi diingatkan oleh Allah ya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidupmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Lanjutannya, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Berhati-hati ya terhadap mereka. Mereka itu siapa? Suami dan anak-anak ya. Dan jika kamu memaafkan, dan jika kamu memaafkan, tadi sudah dibahas sedikit ya memaafkan. Dan jika kamu memaafkan, perhatikan pun, sudah jadi musuh, geruget nanti. Kalimat berikutnya, dan jika kamu memaafkan, kira-kira enteng napa abot pun? Abot biasa napa abot pol? Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, abot terek. Kenapa berat? Ya karena pahalanya surga. Nah, mungkin ringan ya palai rantang gitu kan ya, insyaallah ya. Maka betapa pentingnya kita ini juga bisa terampil untuk memaafkan anak-anak, memaafkan keluarga kita. Baik, ayat ini asbabnya, awalnya, hadirnya, turunnya itu adalah merespon ada seorang laki-laki, ayah ya, yang ingin hijrah bersama Rasulullah, tetapi digandoli sama keluarganya. Digandoli sama keluarganya, dan ketika para sahabat bersama Rasulullah sudah di Madinah itu terlihat begitu amat bagus perkembangannya, perkembangan spiritualnya, pemahaman keimanannya, laki-laki ini kemudian kecewa sama keluarganya dan ingin memarahi, ingin menghukum keluarganya, maka kemudian diturunkan ayat ini. Nah, meski begitu, ayat ini kalau ditarik ke dunia kontemporer, dunia kita sekarang, musuh itu beragam jenisnya. Musuh itu beragam jenisnya. Jadi kalau di dalam konteks ayat ini menghalang-halangi anggota keluarga untuk hijrah, untuk ikut Rasulullah saja disebut sebagai musuh, apalagi yang lebih dari itu ya. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Berhati-hati ya bun ya, berhati-hati. Gak boleh sembarangan, gak boleh sembrono. Berhati-hati dalam apa? Paling tidak satu, berhati-hatilah kalau memberi makan anak-anak. Karena makanan itu pengaruhnya kepada karakter, kepada akhlak. Gak mungkin anak itu kelakuan iso apik nek panganane itu panganan yang haram-haram. Gak mungkin anak itu bisa disuruh sholat dengan baik, tilawah seperti penyenengan dengan baik tadi, kalau makanannya banyak haram. Hati-hati, jangan sembarangan. Jangan pernah kasih makan anak-anak yang haram, baik haram cara mencarinya maupun haram barangnya. Ini kan lagi viral nih ya, kekisruhan tentang tiba-tiba ada orang yang punya uang melebit macam-macam ya, ternyata hati-hati pun. Itu sebabnya tolong beranikan katakan kepada suami, Bi, ya, Pak, aku itu luwe legowo, luwe seneng panjenengan paringi nafkah sing halal saja, tur akeh. Ya.
Timbangane haram tapi sithik. Ah ngoten nggih. Sepakat menyenangkan nggih? Halal tur akeh. Kita doakan mudah-mudahan rezeki suami kita berlimpah dan berkah ya. Insyaallah. Jadi jangan pernah mencoba untuk kasih makanan yang haram. Yang kedua, hati-hati yang masuk ke telinganya anak-anak. Apa yang masuk ke telinganya anak-anak? Kalimat-kalimat yang buruk, cerita-cerita yang bohong. Itu semuanya masuk telinganya anak-anak membentuk karakter. Contohnya, kenapa anak sekarang itu kemarin viral di Wonoayu, mau tawuran bawa celurit itu ya, dengar ya Bu ya, jalan. Karena di otaknya anak ini tersisipi satu kalimat yang sangat berbahaya masuk ke telinganya, bahwa pemuda itu adalah usia kerusakan, kegundahan, kegalauan, krisis, kenakalan. Sehingga ketika masuk begitu, di otaknya kemudian mengatakan, nek gak nakal berarti gak nom, nek gak galau gak nom, nek gak beling gak nom. Makanya ada anak-anak yang manis-manis di SD, begitu masuk SMP mulai beling, SMA mulai tawuran. Penyebabnya yang masuk ke telinga. Kok bisa anak-anak itu tumbuh menjadi orang-orang yang tidak bisa amanah? Ya karena masa kecilnya juga mendengar cerita tentang kancil bujui siapa? Bujui buaya. Lah sing masuk bujuk insyaallah. Gedene bujukan. Ya. Bujukan ya. Sampai jadi pejabat yang bujukan kadang-kadang. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada anak-anak itu yang kok terpapar pornografi? Lah kecilnya mendapat cerita kayak begini. Ayo, siapa yang bisa menebak ini? Namanya siapa? Ono wong ganteng arek nom, ya. Jalan-jalan ke tengah hutan, bawa panah. Tola mau manah kijang enggak ada. Pas noleh ke atas, ternyata ada 7 cewek-cewek lagi terbang. Terus kemudian ngendap-ngendap, cewek-cewek itu ternyata mandi di danau. Nah, terus kemudian ngapain si laki-laki ini? Mencuri, selain mengintip juga mencuri kan? Jalan siapa nama laki-laki ini? Siapa? Astagfirullahaladzim. Lengket ya di kepala. Padahal dulu UNAS nggak keluar, SBM PTN nggak keluar. Tapi kenapa bisa menancap ke sini? Begitulah kehebatan kata-kata. Kenapa ada di Sidoarjo Kapandari Waru sebelah sana itu? Ada geng motor yang nyapluk anak orang lewat itu dengan pedangnya, dan dia tega-tega aja. Ya karena lagu yang dia dengar, si kancil anak nakal, suka mencuri timur. Ayo lekas dikejar. Astagfirullahaladzim. Jangan diberi ampun, padahal surga itu tempatnya pengampunan pun ya. Astagfirullah itu ya. Hati-hati yang masuk lewat telinga. Ya, hati-hati yang masuk lewat mulut. Yang ketiga, hati-hati yang masuk lewat mata. Yang masuk lewat mata itu apa? Tontonan-tontonan. Kenapa itu ada banyak cerita kisruh anak kakak dan adik itu tengkar, ya kepu-kepuan, cemburu-cemburuan dan sebagainya. Lah tontonannya Tom and Jerry kok. Ya. Kenapa anak-anak itu kalau marah mukul-mukul lah tontonannya Huluk kok. Nah pertanyaan saya, siapa yang menyediakan tontonan itu? Televisi. Siapa yang belikan televisi? Ya iya sudah klub. Masya Allah. Maka hati-hati terhadap anak-anak. Nah 3 hal ini saya rangkum menjadi hati-hati kalau memberi pendidikan pada anak-anak. Karena pendidikan itu meliputi yang masuk lewat mulut, masuk lewat telinga, masuk lewat mata. Masya Allah, alhamdulillah. Lah kalau penyenangan ikut taklim kayak begini, Masya Allah ya, berulang-ulang mendapatkan nasihat dari para ulama, Masya Allah. Maka pemikiran kita makin lama akan makin menuju ke surga. Oh surga itu begitu ya. Abot alot tak lakoni. Masya Allah. Berbaik nanti insya Allah. Nah kalau tiap hari dengan bisa, Masya Allah tampil salih kayak begini, Insya Allah harapan surganya tinggi. Kan ada itu kalimat-kalimat yang masuk lewat telinga, yang datangnya dari Syaitonir Rajim. Bunyinya begini. Rasa jilbaban dhisik, nek kelakuane gurung apik rasa jilbaban. Insyaallah. Tambah ngerusak citra agama, insyaallah. Nah,
Ketoknya masuk akal nggih Bu ya. Tapi itu menjerumuskan. Kenapa? Karena hadisnya sudah jelas tidak akan mencium bau surga perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang itu. Ya, makanya hati-hati ya masuk lewat telinga. Ya, hati-hati. Insyaallah. Hati-hati. Semua agama itu sama. Sama enggak, Bu? Ya enggak. Makanya hati-hati ya. Promosi-promosi kayak begitu hati-hati ya. Jadi hati-hati terhadap anak-anak kita, hati-hati terhadap suami kita, mudah-mudahan tidak menjadi musuh bagi kita ya. Hati-hati, kata kuncinya itu ada pada hati-hati. Selektif betul ya. Kalau punya TV, hati-hati yang ditonton anak-anak. Jangan asal diem saja. Nah, karena saya tidak mampu untuk berhati-hati lebih kayak begitu, saya memilih tidak punya TV ya. Memang itu pilihan, bukan karena nggak mampu beli saya ya. Beli mampu saya, tapi itu pilihan karena saya sering keluar kota ya. Saya nggak bisa ngontrol, nanti mending nggak punya TV insyaallah ya. Saya sengaja memilih ya. Berhati-hati ya, termasuk memilih pendidikannya anak-anak ya. Baik, mari kita lihat pun bagaimana data orang-orang yang tidak bahagia itu. Nih datanya. 3 besar penyebab perceraian yang dirinci per provinsi. Kita di mana Bun? Jawa Timur, yang paling bawah. Ternyata Jawa Timur itu angka tertinggi orang bercerai. Juara 1 Bun kita Bun. Dari yang tertinggi itu ternyata Jawa Timur itu yang paling kenceng pada bagian yang paling kiri itu Bun ya, tidak harmonis. Ya, angkanya paling tinggi daripada Jawa Barat, daripada Jawa Tengah. Jadi wong Jawa Timur itu senengannya tukaran ya. Menurut data itu ya. Elah-elah. Nah, ini data loh, ngomong bukan saya ya. Jadi astagfirullahaladzim, tukaran. Padahal wis tuwa ya, tukaran niku ya apa gitu insyaallah ya. Nah, ini Jawa Timur tertinggi. Kita cari Sidoarjo ya. Seperti apa datanya Sidoarjo? Ternyata Sidoarjo nomor 4 Bun. Nomor 4, kita juara 4 dari kabupaten-kabupaten yang tidak harmonis ya. Astagfirullahaladzim ya, juara 4 ya ternyata. Baik, kita lihat kasus per kasusnya. Ternyata tidak bahagia itu disebabkan diantaranya adalah data di Jawa Timur ini, istri menggugat cerai 78%, suami yang mentalaknya 22%. Berarti mana yang lebih banyak tidak bahagia itu, laki-laki atau perempuan? Gak tahu ini. Penyebabnya perempuan tidak bahagia itu siapa? Laki-laki. Hai, sekarang saya tanya saudara, siapa di antara penjenengan yang punya niat yang sungguh-sungguh untuk dimudahkan oleh Allah masuk surga bersama anak kandungnya? Berapa orang? Insyaallah ya. Loh, ya angkat tangannya serius kalau emang ya di sini banyak malaikat soalnya ya. Masya Allah ya. Itu ada bunda yang angkat tangannya 2, ini berarti anaknya 2 paling tidak ya. Insyaallah. Serius ya? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan kedua. Siapa yang sungguh-sungguh berminat, tertarik, berazam sangat kuat untuk dimudahkan oleh Allah masuk surga bareng suaminya? Masya Allah, baik berarti ya di sini ya, baik. Di tempat lain saya tanya begitu Bun, siapa yang ingin masuk surga bareng anaknya? Begini emang ya, oh banyak lurus tinggi-tinggi. Begitu, siapa yang pengen masuk surga bareng suaminya? Begini Bun. Saya tanya kenapa Bun, angkat tangannya nggak semangat? Ya malah tanya, Ustadz katanya surga itu seluas langit dan bumi. Betul. Kalau memang seluas langit dan bumi, apa gak ono wong liya maneh ta Ustaz ngono Ustaz. Mosok wong iki maneh Ustaz. Astagfirullah. Berarti ada masalah itu ya dengan suaminya. Insyaallah. Baik, saya tanya lagi nih Bun. Anak-anak, ngurus anak-anak itu yang lebih repot, yang lebih ruwet diurus itu anak yang mana sih? Semuanya? Insyaallah. Audiens saya lain jawab begini. Yang sulit itu bukan anak kandung Ustaz. Terus siapa lo? Anak mertua. Wangel atur-aturan ini ya Allah.
Anak ngandung niku dipendeliki manut, anak mertua dipendeliki malam bales ya ini. Astagfirullahaladzim. Leres tabu ngoten tabu ya. Insyaallah. Baik, kalau emang itu nanti yang ada kemungkinannya saya bahas ya. Mumpung jenis khusus ibu-ibu dan saya laki-laki sendirian ya. Saya sumber utama tentang dunia laki-laki itu ya. Insyaallah. Baik. Kita lihat ini datanya kemarin Bun. Ya, anak-anak jadi kayak begini. Ya, rame kan lagi viral nih. Anak-anak begini. Ini yang di Sidoarjo. Astagfirullahaladzim. Dan alhamdulillah di antara sumpeknya data-data itu kita diberi kabar harapan. Selain diberi peringatan, kita diberi harapan. Di dalam Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin semuanya sudah hafal ini. Apa bunyinya? Doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ya Rabb. Perhatikan urut-urutannya. Mirip banget dengan At-Taghabun. Yang disebut ini sesungguhnya ada di antara pasangan-pasangan hidupmu. Berarti ini siapa? Suami dan anak-anakmu. Lihat urut-urutannya, anak-anakmu. Disebut yang ketiga ini menjadi musuh. Tapi di dalam surat penuh harapan ini siapa lagi yang disebut? Ya Rabb, ya, anugerahkan kepada kami nomor satu siapa? Pasangan lagi. Baru yang kedua, anak. Tapi yang ketiga ini disebut sebagai penyejuk hati. Ada peringatan, ada harapan. Nah, tapi urutannya sama. Pasangan, suami, anak. Baru pilihannya, musuh atau penyejuk hati. Ya, gitu aja. Pasangan, anak, musuh atau penyejuk hati. Menjenengan pilih yang mana? Penyejuk hati ya, insyaallah. Kalau milih penyejuk hati, insyaallah dalam keluarga yang bahagia, penyenang hati, penyejuk hati itu disisipkan oleh Allah dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Akan disisipkan kepemimpinan hebat di keluarga-keluarga yang harmonis itu. Jadi Bun, melahirkan pemimpin hebat itu dari keluarga, bukan dari partai politik. Keluarga dulu, beresin. Makanya kalau ada partai politik yang membina keluarga bagus. Kenapa? Karena nanti dari keluarga-keluarga itu akan lahir pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ya, makanya perhatian pada keluarga, terutama dulu kepada pasangan dan kepada anak. Jangan sampai mengatakan begini, wis aku gak ngurus, gak ngereken, wis tuwek ngene gak ngurus bojoku lah, aku gak ngereken aku, yang penting anakku. Enggak boleh. Kenapa? Karena urutan ayatnya bunyinya apa? Pasangan dulu, baru anak. Enggak boleh begitu. Beresi dulu pasangan, ya, baru anak. Ya, insyaallah. Sebab kalau pasangan itu beres, anak jadi beres. Kalau pasangan beres, insya Allah nangani anak berdua. Kalau jenengan berdua ini kompak, suami istri kompak, nangani anak jadi lebih mudah. Yang jadi masalah adalah kalau suami istri nggak kompak. Ya. Bapaknya nenek anaknya, mbak bilang, jangan ngono ta, masya Allah. Mbaknya nenek anaknya, bapaknya bilang cerewet makmu, aduh, geger terus. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya, baik. Sebuah riset menunjukkan karyawan dengan tingkat stres tinggi namun memiliki kehidupan yang harmonis di rumah cenderung memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi dibanding tidak memiliki kehidupan harmonis. Nah, ini risetnya untuk karyawan. Ya. Makanya bapak, suami-suami kita itu akan tidak gampang stres kalau punya keluarga yang harmonis. Ya. Nah, saya ini jumpai banyak, Bu. Saya ini keliling-keliling, Bu, ya, di kota-kota, di kantor-kantor. Itu kadang-kadang jam segini itu masih ada yang kerja, Bu, di kantor-kantor itu. Saya tanya, wah, ketoknya jenengan ini integritasnya hebat ya pada kantor ini ya, punya dedikasi yang tinggi. Ternyata setelah ditanya begitu, ternyata bukan karena dedikasi, tapi karena malas mole. Doma sumpek, ketemu bojo cerawewet, enak nduk kantor sepi seger,
adem ana AC-ne. Laki-laki itu Bun, yang minggu-minggu itu keluar mancing itu, ada yang niat memang benar mancing, ada yang nggak niat mancing. Bun. Ketika ditelisik itu, kenapa kok mancing isuk sampai sore ini? Timbangannya nang omah gak enak, insyaallah wis ngene ae. Nggak betah di rumah. Bukan karena mau ambil cari ikan, bukan. Insyaallah. Hati-hati ya. Hati-hati. Iya. Bagaimana memperlakukan suami nanti saya bahas ya. Ini ada simpulannya langsung aja. Kehidupan rumah tangga yang harmonis berdampak positif pada produktivitas pekerjaan, itu simpulannya. Ya. Baik, kita bahas dulu. Mana yang lebih sulit komunikasinya, dengan anak atau dengan suami? Ayo, yang jelas milih yang mana? Anak atau suami yang lebih sering agak miskomunikasi? Suami. Baik, saya tunjukkan ilmunya Bun. Catat baik-baik dan praktekkan nanti. Bagaimana dunia laki-laki. Laki-laki itu Bun, otaknya beda sama perempuan. Beda pol. Makanya kalau pengen nuntut, mikirnya kayak aku ngono lho Pak, wis salah ngomong ngono kuwi. Kenapa? Karena cara mikirnya beda pol. Saya ilustrasikan biar cepat, menyenangkan paham. Harusnya ini 4 SKS bahasanya ya, tapi saya singkat jadi 4 menit. Pendengar pernah tahu obat nyamuk zaman dahulu, obat nyamuk bakar yang mungkar-mungkar kayak begini? Pernah tahu ya? Nah, insyaallah. Ini gambaran alur berpikirnya perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki dan perempuan itu bedanya, kalau perempuan itu ada di titik tengah terus keluar gini Bun. Ini gaya alur mikirnya perempuan, dari titik tengah terus keluar. Kalau laki-laki dari luar terus ke dalam. Simpangan, enggak sama. Jadi jangan pernah nuntut sama. Kalau perempuan dari titik mana? Tengah, terus kemana? Keluar. Itu artinya perempuan kalau punya masalah langsung jelek ke hati. Jelek ke hati, terus keluar. Cerita. Gitu. Insyaallah. Kenapa kok perlu cerita? Karena nek wis diceritakno, atine dadi lho, jenengan ngakui sendiri kan insyaallah. Maka perempuan butuh cerita. Butuh cerita. Itu sebenarnya kalau ada laki-laki saya bilang, maka laki-laki yang hebat disukai wanita itu adalah laki-laki yang pandai mendengarkan cerita. Banyak perselingkuhan itu awalnya dari reuni SMA yang kemudian ketika ketemu agak lama terus cerita. Sing lanang mek oh ngono ta. Ya Allah. Terus yang perempuan jadi terkiwir-kiwir. Saya jadi heran kadang-kadang orang-orang yang selingkuh itu, heran saya ya. Sing lanang itu loh gak pati ganteng, sing ganteng sing bojone. Tapi kenapa selingkuhannya ini dikejar? Ya karena pintar mendengarkan. Makanya hati-hati Bun kalau reuni ya. Nanti kalau ada yang tanya begini, ya apa kabare, kamu bahagia ta? Wis aja direken ya. Garai cerita ae. Aja direken Bu lanang ngono ku ya. Garai cerita, nek cerita wis katut insyaallah ya. Karena laki-laki itu keterampilan untuk mendengarkan itu menjadi sangat seksi di hadapan perempuan. Ya. Gak mati yang ganteng tapi nek iso mendengarkan cerita, wah. Kelepek-kelepek itu perempuan nanti ya. Hati-hati ya, hati-hati. Makanya lebih baik nanti suatu ketika suami-suami penjenengan itu ketemukan dengan saya ceritanya kayak begini. Biar menjadi pendengar yang baik. Sebagaimana Rasulullah ketika Bunda Aisyah cerita itu mendengarkan betul sampai Rasulullah hafal ceritanya. Karena penjenengan ini butuh cerita. Butuh cerita. Saluran terbaik untuk cerita itu adalah suami. Nah sayang suami kadang-kadang nggak pandai mendengarkan. Ya, pengennya cepat. Otaknya laki-laki itu kan pengen ambil solusi kan. Misalnya jenengan cerita. Ceritanya itu ada 20 misalnya. Baru cerita 5 sudah dipangkas oleh sang suami. Ngene lho, solusinya itu ngene. Kan kecewa panjenengan. Aku gak butuh solusimu, gak butuh, aku bisa mikir dhewe. Aku butuh mbok rungokno.
Aku ya tahu kuliah iso mikir logika ya ngerti aku insyaallah ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Begitulah ya laki-laki. Laki-laki kalau mikir dari luar, kalau punya masalah dari luar terus melungker ke dalam. Itu gaya laki-laki. Kalau perempuan keluar, kalau laki-laki ke dalam fokus. Laki-laki fokus, perempuan menyebar. Ulangi lagi ya, laki-laki fokus, perempuan menyebar. Makanya perempuan itu bisa multitasking. Ngerjakno dalam satu waktu macam-macam iso. Insyaallah ya. Yo godhog banyu. Godhog banyu lalan ngenteni umep, nyapu-nyapu. Ya kora-kora, ya ngepel, ya gendong anak ya. Insyaallah lengkap ngoten lho ya. Iso kabeh. Insyaallah. Ya jawab telepon kadang-kadang. Insyaallah kring-kring, minggu-minggu kring-kring. Gregeten perempuan itu, "Pak, ya Allah gak ngerti wong wedok ribet koyo ngene rek, gak gelem ngewangi. Ya Allah, tangi yo Pak, tangi yo ta. Ngaten telepon niku." Kita sudah berketekan ribet ngene kok gak gelem tangi. Minggu lo molor turu. Suami itu Bun, dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar itu bisa fokus mikir. Malah nolak dia, oh pesen sapa sih esuk telepon, mau angkatan dhewe. Paling koncomu insyaallah. Kenapa? Karena laki-laki mikir, iku gak mungkin koncoku. Nek koncoku mesti padha turu kaya aku. Ya Allah. Diangkat sama ibunya, "Assalamualaikum." "Ya Allah, ternyata sama bener Mbak Sri." Tangkok arisan kok pancine ya apa? Kelop niku ya. Ya nggodhog banyu, ya kora-kora, ya nyapu, ya nang telepon, ya ngitung. Ya Allah, perempuan hebat multitasking. Laki-laki enggak bisa multitasking. Laki-laki bangun tidur, duduk di teras rumah, hanya satu pekerjaannya. Maca koran, ya wis maca koran tak liyane gak. Ya begitu laki-laki, Bun. Jangan diseneni, Bun, karena yus ngono ku lanang. Lanang asli. Wis ngoten niku. Mikire mek siji ngoten mawon. Nek perempuan kan iki iso kabeh iso. Insyaallah. Nggih ya. Insyaallah. Contoh malih. Jalan-jalan. Misalnya dengan ke mall Cito mriku. Pak ayo Pak, mlaku-mlaku Pak, minggu-minggu ini nang ngene Cito. Lapo? Mulai sepatu lho, arep pengajian isin nek patune melewek, insyaallah. Oh ya wis ayo. Sepeda motoran bareng mesra. Berangkat mesra, nyampe di tempat tukaran. Kok bisa? Karena otaknya laki-laki penjenengan masuki data. Lah nang Cito tuku sepatu. Maka begitu masuk mall matanya cari sepatu terus kemana-mana, sepatu. Pertanyaan saya, apakah perempuan hanya melihat sepatu waktu itu? Loh lah iya masalahnya di situ itu. Dieger perkara itu. Makanya kalau ngomong sama laki-laki yang detail jelas, "Pak ayo nang Cito lapo?" Tumbas sepatu kalian delok-delok liane. Nah itu siap otaknya laki-laki. Tolong jangan dipangkas. Jangan dipangkas. Kalau jangan pangkas tukaran nanti. Laki-laki itu sulit. Sulit untuk menangkap pesan-pesan tersembunyi itu sulit. Penjenengan akan sering sakit hati kalau ngomongnya itu nyindir-nyindir. Karena laki-laki enggak peka. Suami nyetir begini. Jenengan di sebelah. Ya, arah pandaan lewat. Komentar di sini, "Loh, Pak, warungnya Pak Soleh lho saiki CJ ya desainnya." Suami oleh. "Iya, CJ." Terus sampe dokono. Sebelah nggo wondok, lah bang gondo insyaallah. Mau diomongi warungnya Pak Soleh CJ ya wis CJ ngono lho ya Allah. Pak mbok peka titik ditawani mampir ta piye? Ya Allah sampeyan niku nemen insyaallah. Lah kon gak ngomong. Ayo balik, mau, lah tukaran dah Mbak. Makanya Bu, kalau ngomong sama laki-laki yang jelas. Ini nasihat buat perempuan. Kalau nasihat sama laki-laki, sing pinter menafsirkan ya kalimat-kalimat istrimu. Buka tafsir, mungkin Imam Ibnu Katsir atau apa tafsir ya. Perempuan itu perlu tafsir. Kalau ngomong itu ya.
Enggak gampang buat laki-laki. Insyaallah. Oke, pahami dunia laki-laki. Jadi laki-laki itu mikirnya dari mana? Luar masuk ke dalam. Kalau punya masalah laki-laki itu gak masuk ke dalam ini. Meneng, lanang. Meneng. Jadi wong lanang iku nek ana masalah meneng, Bu. Nek wedok ana masalah cerita. Nah, ini beda nih. Nek wong lanang meneng tolak garuk-garuk, tolak. Merono, gak jelas, gelisah ngoten Gusti Allah. Niku berarti ada masalah. Nah, bagaimana mengatasi yang kayak begitu? Biarkan dia masuk pada dirinya sendiri. Kalau jenengan paksa, ono apa sih, Pak? Katanya gelisah ngono. Jawabnya singkat saja. Ya ono masalah nang kantor. Apa? Ya wis tak pikir. Cerita apa, Pak? Wis tak pikir. Ya Allah, iki bojomu cerita apa? Oh, gak iso, Bu. Gak iso. Nanti kalau sudah selesai dengan dirinya, baru dia bisa cerita. Ngono kuwi wong lanang. Alah ngono ta. Sakno lanang-lanang iki ya Allah, ya. Maka tolong ya yang punya empati pada dunia laki-laki. Karena laki-laki itu rata-rata juga hidupnya sengsara-sengsara, Bun. Insyaallah ya. Loh iya, Bun, saya itu. Dunia laki-laki itu enggak gemerlap, ya. Dunia penjenengan lebih gemerlap, lebih indah. Untuk urusan warna saja penjenengan pakai warna ungu, warna pink macam-macam. Laki-laki mana berani pakai pink misalnya. Gitu. Insyaallah. Laki-laki itu hidupnya lebih sederhana. Kalau tidak percaya, ini guyonan saya di berbagai tempat. Termasuk terjadi pada diri saya ya. Jangan pikirkan dah di rumah, dengan lihat di rumah itu. Lemarinya suami sama lemarinya istri itu bedanya kayak apa ya? Ya Allah, lemarinya istri itu banyak ya. Masya Allah, jilbabnya, bajunya itu macam-macam. Iki khusus gaya senam, iki gaya pengajian, iki gaya arisan. Dewe-dewe jilbabe, ya Allah. Sementara kadang-kadang bajunya laki-laki itu orang tumpuk gitu aja. Itu pun kadang-kadang kaos-kaos sponsor ya. Ono tulisannya Raudatul Jannah gitu ya. Ya, gambar-gambar partai PKS dan sebagainya. Astagfirullahaladzim, kasihan laki-laki itu ya, insyaallah. Sangat sederhana. Bukankah kalau laki-laki itu di rumah itu rontok nyetil dikit, Bun? Celanaan panjang, kelambine lengan panjang, rontok ganteng titik. Kan sak keluarga protes. Arep nanti, Pak? Arep nanti, Pak? Arep nanti, Pak? Ya Allah. Kaya wong lanang iku kudu elek, kelomprot-kelomprot ngono ya Allah. Sakno apa ndelok wong lanang niku nggih. Insyaallah. Nggih. Tolong diberi apresiasi supaya hidupnya jadi makin berwarna. Nah, pujilah ya, tentu saja Pak ada kalimat thayyibahnya Masya Allah Pak. Pujilah, karena laki-laki itu jarang dipuji, Bun. Hati-hati ya. Kalau laki-laki jarang dipuji, sampai dipuji teman kantornya, waduh katut teman kantornya nanti ya. Puji ya, insyaallah. Pujilah Masya Allah Pak. Memang sulit, muji suami sulit Bu. Apa anda sekedar dipuji Pak? Memang apanya, memang nggak tahu ya, apanya. Ya Allah, apa nih yang kena dipuji? Nah, paling tidak pengalaman saya itu laki-laki itu akan rontok ketok seger bedo itu nek mari potong rambut. Pujilah. Masya Allah, Pak, mari potong rambut ta? Nggih, insyaallah. Nggih ngoten ketok seger. Ngono ku seneng atine, Pak. Ngomong seger ndak seneng ya. Ora usah ngomong ganteng malah tersinggung deh ya. Dikira pelecehan. Ketok seger ngono seneng atine, Bun. Insyaallah, ya Allah, ya. Nah kadang-kadang ibu-ibu yang nggak punya ilmu dunia laki-laki komentarnya justru jelek. Pak, apa? Iku selebormu anyar ta? Diselebor-selebor no ya Allah. Padahal potong iku aduh lara kabeh ya potongnya dunia laki-laki itu kan pinggir embang bayar 10.000 kerok kerata-kerata insyaallah. Kalau perempuan kan salon ya. Insyaallah. Dunia laki-laki ya, tolong ya hormati laki-laki dipuji. Insyaallah. Baik. Jenengan tertarik masuk surga langsung akses cepat atau akses rontok ruwet Bun? Pilih mana? Cepat, akses cepat ya. Bener nih. Dawuhnya Rasulullah kan populer kayak begini. Perempuan-perempuan ini akan masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka. Bikin cemburu laki-laki ini. Cakarmu Bun masuk surga pintu mana aja dibuka kabeh kok. Buat penjenengan. Bukan buat laki-laki ya, buat penjenengan. Syaratnya 4 saja syaratnya.
1 sholat 5 waktu. Saged nggak sholat 5 waktu? Alhamdulillah. 2 puasa Ramadan. Saged? Alhamdulillah. Sudah 2/4 dengan masuk di surga. Setengahnya. Yang ketiga, jaga kemaluan, jaga aurat, ojo diler-ler. Saged? Auratmu hanya untuk suamimu saja. Saged? Insyaallah sudah 3/4. Tinggal yang terakhir, taat sama suami. Gak ngomong saged ya, meneng ya nanti tolak. Saged mboten? Insyaallah, ngoten ya. Nek waya salat saged ya insyaallah, puasa saged. Jaga kemaluan saged, taat sama suami insyaallah. Gampang lho punya taat sama suami. Insyaallah taat sama suami. Bagaimana supaya penjenengan mudah taat sama suami? Syaratnya gampang. Kalau suami sudah taat kepada Allah, kalau suami sudah taat kepada Allah, sholat 5 waktu, ya perilakunya baik, tidak ada alasan bagi istri dan anak-anaknya tidak taat sama suami kayak begitu. Syaratnya suami taat kepada Allah. Jenengan jadi gampang untuk taat. Yang jadi masalah itu kan kadang-kadang perempuan protes. Mosok Pak dhewe kok taat karo wong koyo ngono, Pak. Tilawah ya jarang-jarang, sholat juga nang masjid, masa ada yang taat. Ya, angel memang Bun. Ya, insyaallah. Maka dorong suami taat kepada Allah ya, supaya kita mudah taat kepada suami. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita jeda sebentar. Kebiasaan saya di berbagai tempat, tangan kanannya diangkat kayak begini Bun. Masyaallah, tangan kanan jangan tangan kiri ya. Letakkan di pundak tetangga sebelah kanan. Siapa tahu pundak yang penjenengan pegang kelak jadi besan. Ikuti kata-kata saya, sing taat, ojo ngeyelang, nek ngomong ojo judes-judes, ojo sengak-sengak, taat nggih, mudah-mudahan masuk surga, jalur cepat. Alhamdulillah, angkat tangan kirinya, insyaallah. Takkan di pundak tetangga, insyaallah. Ikuti kata-kata saya. Iya. Aja omong tok. Lakonono dhewe. Aja jarkoni. Iso ujar, gak iso lakoni. Allah karim ya Allah. Gak situ ngantuk. Jadi Bun, betapa pentingnya kita bahagia ya, di keluarga kita bahagia Bun ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau penjenengan bahagia, itu tilawahnya juga karena tilawah bahagia. Bukan karena mangkal ambek selanang terus kemudian tilawah tok mangkal itu. Bahagia ya Bun ya, bahagia di dunia dan mudah-mudahan bisa masuk surga sekeluarga, ngoten nggih. Insyaallah. Baik. Kita lihat potret keluarga dalam Al-Qur'an. Potret-potret keluarga. Ada Bun keluarga itu yang suami istri kompak pak ya, dan dua-duanya masuk neraka. Kompak ya, saling membantu dan dua-duanya masuk neraka. Insyaallah ya. Diceritakan di dalam surat Al-Lahab. Siapa pelakunya itu? Abu Lahab. Istrinya siapa? Mujamil ya, insyaallah. Baik. Dua-duanya kompak memusuhi dakwah, memusuhi Rasulullah. Diceritakan ada di neraka. Tipe kedua, suaminya solih banget Bun. Solih banget. Istrinya bermasalah. Anaknya melok masalah. Siapa itu? Nabi Nuh, Nabi Lut ya. Naudzubillah min dzalik. Tipe yang ketiga, suaminya itu pol-polan belinge. Kurang ngajari sundul langit. Ya, tapi istrinya mendapatkan bagian surga. Siapa? Fir'aun. Makanya nanti kalau jenengan geruwegetan sama suami pun dieling-eling. Ya Allah, Asia saja dapat surga kok walaupun suaminya kayak begitu ya.
Nah, sementara suami penjenengan kan baik-baik. Masya Allah. Nah, tipe yang keempat yang kita teladani adalah suaminya top markotop, taat kepada Allah. Istrinya top markotop, taat kepada Allah, taat kepada suami. Anaknya taat pol kepada bapaknya sampai dibeleh lu gelem. Nabi Ibrahim, ya. Saya ceritakan sebentar. Nabi Ibrahim lama nggak punya anak, terus diparingi anak oleh Allah. Seneng apa sumpah? Seneng biasa apa seneng pol? Pol. Terus kemudian diperintah oleh Allah sebagai bentuk ujian. Hijrah ya. Dari titik Palestina ke titik Ka'bah. Palestina, Ka'bah. Itu jauhnya 2000 km pun. Kalau pakai tarik lurus Google itu 2000 km itu kurang lebih Makassar, Jakarta. Perjalanan darat pun belum lama melahirkan, melok wong lanang perjalanan darat 2000 km. Nyampe di tempat, kira-kira kalau penjenengan, pegel apa pegel pol? Pol biasa apa pol-polan? 2000 km perjalanan darat, ya Allah. Nyampe di tempat ternyata ujian Allah tambah lagi. Tinggalan anak bojomu. Pertanyaan saya, wis melok perjalanan darat 2000 km, teko engkon ditinggal karo sing lanang. Kira-kira atine piye, Bun? Galau atau biasa? Galau pol. Ya Allah. Setelah ditinggal oleh sang suami, perempuan ini kemudian tidak membiarkan anaknya mati kehausan. Maka diperjuangkan untuk mencari air. Cari air kemana? Sofa Marwa. Sofa Marwa itu bukit atau mall? Bukit, ya insyaallah. Perjalanan darat 2000 km maring lairno. 2000 km. Di tempat ditinggal suami. Terus penean bukit. Kira-kira ini wanita tangguh atau wanita biasa? Insyaallah. Kira-kira jenengan sanggup ngelakoni ini? Ampun, melaku tok 2000 km ampun misalnya ya. Insyaallah. Nah, di sofa dapat enggak air? Enggak dapat. Lari ke Marwah. Dapat enggak? Enggak dapat. Bolak-balik berapa kali? 7 kali. Di 2 bukit ini dapat enggak airnya? Enggak dapat. Pertanyaan saya, seorang istri, seorang ibu yang pontang-panting mencarikan penghidupan buat anaknya agar anaknya tidak mati, pontang-panting enggak karu-karuan dan tidak melihat hasilnya. Pertanyaan saya, kira-kira pontang-pantingnya seorang ibu yang tidak melihat hasil tadi dicatat oleh Allah sebagai perbuatan yang sia-sia atau bukan? Enggak sia-sia, diabadikan sebagai ritual apa? Sa'i. Nasihat saya untuk penjenengan, termasuk istri saya, untuk keluarga saya, sepontang-panting apapun kau belani anak-anakmu pun dan kau tidak melihat hasilnya, jangan menyerah. Teruslah berjuang untuk anak-anakmu. Sepontang-panting apapun yang kau hadapi, teruslah berjuang untuk memperbaiki anak-anak kita. Jangan menyerah. Nangis boleh, tapi menyerah jangan. Karena anak-anak membutuhkan ibu yang hebat, ibu yang tangguh, ibu yang luar biasa untuk mengurusi anak-anaknya. Jangan menyerah. Siap ya? Jadi ibu ya, yang tangguh ya. Nggak boleh menyerah ya, nangis boleh tapi jangan menyerah ya. Insyaallah. Wes mbuh Ustaz, mbuh pun kapok kula pun. Lambe kula sampai ledeng ngandani arek salat pun nyerah kula nyerah insyaallah. Jangan menyerah pun ya. Insyaallah tetap semangat. Gitu ya. Insyaallah. Angkat tangan kanannya. Insyaallah. Letakkan di pundak tetangga. Tetap semangat ya. Jangan menyerah. Jadi ibu yang hebat. Nangis boleh, tapi jangan menyerah. Tetap semangat. Insyaallah, angkat tangan kirinya. Insyaallah. Sing sabar. Nangis boleh, tapi ojo menyerah yo. Sabar. Semangat. Masya Allah. Termasuk semangat ngaji begini ya. Karena kita cari ilmu ya, supaya bisa membersamai anak-anak kita ya. Insya Allah. Begitulah kisahnya keluarga, cuplikan sederhana ya, fragmennya keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Baik. Dan apa yang diperjuangkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika beliau meninggalkan anak istrinya, berat loh Bun hatinya, laki-laki itu Bun. Meninggalkan anak dan istri di tempat yang tidak ada tanam-tanaman tandus itu.
berat bagi laki-laki ini. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim ketika perjalanan sudah agak jauh menengok istri dan anaknya sudah enggak kelihatan, berdoa kayak begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yang sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat. Perhatian ayah yang hebat itu adalah sholat. Makanya kalau suami cerewet, ngiling bolak-balik sholat itu sudah benar, sudah on the right track. Bu, yang ini kok wis sayup-sayup motoe sih Bu. Sholat sik ngono lho, isa engko ae ta, insan tahajud kok. Manut to Bu ya, insyaallah. Sholat dhisik ya, insyaallah. Nek dielingno manut, insyaallah ya. Sholat itu penting banget ya. Karena kalau tidak sholat itu bahaya. Perhatikan Bun, ayo. Ini saya beri inspirasi terakhir. Rukun Islam ada berapa? Berapa? Yakin? Nomor 1 apa? Syahadat. Nih pakai ya, syahadat pakai jempol ya. Nomor 2? Nah ini, salat ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Syalai salat ya. Nomor 3 apa? Zakat. 4? Puasa. 5? Haji. Rukun Islam ada 5 ya. Insyaallah dipakai pegang agama. Pegang agama. Kalau hajinya enggak sempat dalam hidup ini, lepas, enggak sempat haji. Agamanya jatuh enggak? Loh enggak. Kenapa? Karena haji bagi yang mau dan mampu. Kalau belum mampu ya belum wajib kan. Kalau puasanya terlepas, kira-kira jatuh enggak agama ini? Bukan. Loh enggak jatuh. Kenapa? Karena dalam kasus tertentu orang boleh enggak puasa, ganti bayar fidyah kalau manula. Ya. Kalau yang ketiga, zakatnya lepas, kira-kira jatuh enggak? Loh, enggak. Kenapa? Karena dalam kasus tertentu orang itu boleh enggak bayar zakat, tapi diganti menerima. Nah, kalau berikutnya, sholat kira-kira lepas, nomor 2 itu, kira-kira jatuh enggak? Kita jatuh. Maka siapa yang tidak sholat, agamanya jatuh. Siapa yang meninggalkan sholat, runtuh agamanya. Sholat indikasi utama. Dalam sebuah podcast ada seseorang ditanya, gimana sholatnya di antara kesibukan? Wah, sholatnya bolong-bolong nih, insyaallah. Tapi kan bisa ditutupi dengan amalan-amalan yang lain. Kayak apa? Ya sedekah dan sebagainya. Oh enggak gitu. Karena yang pertama kali dihisab itu sholatnya. Kalau sholatnya benar, yang lain jadi benar. Kalau sholatnya buruk, yang lain jadi ikut buruk. Maka perhatian pada sholat itu menjadi penting. Jangan pernah meninggalkan sholat. Iblis dalam catatan sejarah disuruh sujud kepada Nabi Adam. Mau nggak iblis? Nggak mau. Semua malaikat termasuk iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nggak mau. Malaikat sujud, iblis nggak mau. Apa jadinya iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam? Terkutuk dan terusir kan? Lah yo iblis lu gak mau sujud kepada Nabi Adam, terkutuk selamanya, terusir selamanya. Lah ini kok anak wong menungso gak gelem sujud nang Gusti Allah, berulang-ulang lagi. Kira-kira nasibnya kaya apa ya? Parah mana antara iblis dan menungso ya? Ngomong Ramadan nanti ya kita taubat juga. Barangkali dulu-dulu ini kita ini pernah ndelewer gak sholat. Astagfirullahaladzim. Ya, insyaallah. Ini ayat terakhirnya. Kalau ingin masuk surga sekeluarga. Saya ulang lagi, berapa orang yang ingin masuk surga sekeluarga? Lurus. Insyaallah. Oh, ternyata semuanya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masuk surga semuanya. Jalur cepat atau jalur ruwet?
cepat ya. Kalau jalur ruwet itu hisapnya panjang gitu, ada hisapnya panjang ya. Jalur cepat ya. Nanti kalau jenengan masuk surga jalur cepat, ingat saya juga ya. Kan saya yang ngandani ya, insyaallah ya. Suratnya surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa tabadhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, panjenengan beriman? Ya. Perhatikan terjemahan di situ. Dan orang-orang yang beriman, kalau panjenengan beriman ternyata diikuti. Nih diikuti, ini beriman, diikuti. Siapa yang mengikuti? Anaknya beriman. Putune juga beriman. Anaknya beriman, putune beriman. Kalau ada orang beriman, anaknya melu beriman, putune melu beriman. Apa yang akan terjadi nanti di akhirat? Kami pertemukan, kami hubungkan kalian dengan mereka di dalam surga. Jadi akan ketemu bun, nanti kita dengan anak kita, dengan cucu kita. Ada yang sudah punya cucu? Nah, insyaallah. Termasuk saya sudah punya cucu nih ya, insyaallah ya. Kita nanti ketemu dengan cucu kita, anak kita. Kalau syaratnya anaknya beriman, cucunya beriman. Maka catat baik-baik, tugasnya orang tua adalah melakukan kaderisasi iman agar anak kita dan cucu-cucu kita sama-sama beriman sebagaimana kita. Tugas utama itu pun. Tugas utama itu. Jadi jangan mau pun nanti kalau diprovokasi, ya kita ini keluarganya harus toleran. Anak pertama ikut agama A, anak kedua ikut agama B, anak ketiga ikut agama C, anak keempat ikut agama D. Mau begitu pun? Gak ketemu di surga. Nah, ini keyakinan ini, gak ketemu. Tapi kita tetap hormat ya, tetap baik dengan orang yang beragama lain itu kita tetap hormat, tetap baik. Kita tetap punya tepos liro. Tapi kalau untuk urusan keyakinan seperti ini, kita kenceng di sini ya. Masya Allah. Akan ketemu, syaratnya sama-sama beriman. Bahkan ada penjelasannya lebih detail. Kalau orang tuanya itu surganya tinggi, kayak di sana punya tinggi, terus anaknya surganya rendah. Itu si anak akan diangkat derajatnya bun, sampai ketemu surganya bapaknya sana di atas. Kira-kira anak ini seneng nggak punya bapak kayak begitu? Seneng pol. My father, my mother is my hero. Nah, gitu seneng. Bagaimana kalau kebalik? Kalau kebalik, anak surganya tinggi, 30 juz ya balik. Nah, ibu emak telung surat. Ya jangan sedih pun, telung surat itu keren loh bun. Kalau suratnya Al-Baqarah ya, terus kemudian Ali Imran ya, An-Nisa cukup panjang loh bun itu pun ya. Ya kalau trikul sudah lama guyonan itu pun ya. Insyaallah. Anaknya di situ, bapaknya di sini. Apa yang akan terjadi? Hadis ini cukup menjawab. Diangkat derajat terus orang tua itu terus sampai terbengong-bengong orang tua itu. Apa ini ya Allah? Apa ini ya Allah? Apa ini ya Allah? Maka dijawab, kenapa bisa begitu? Itu karena anakmu beristighfar untukmu. Allahumma firli dunubi wali walidayya farhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ibu saya ya Allah. Ibu saya ya Allah, ibu saya ya Allah. Yang masih jarang-jarang baca Quran itu ya Allah ampuni ya Allah ibu saya ya Allah. Berilah hidayah ya Allah supaya istiqomah ya Allah baca Qurannya. Bapak saya ya Allah. Kalau anak-anak kita gemar nangis-nangis kayak begitu, Masya Allah. Dengan memerlukan anak kayak begitu enggak? Pengen anak kayak begitu? Berapa orang yang pengen anak kayak begitu? Masya Allah, semuanya. Masya Allah. Perhatikan ini. Rasulullah dawuh seluruh anak Adam itu kalau meninggal dunia amalnya akan terputus. Kecuali berapa hal? 3. Nomor 1 apa? Nah, harus surut. Kalau hadis harus surut. Pancasila enggak urut, sana ini guru PPKN kok. Shadaqatun jariyatun, amal jariyah. Nomor kali ilmu yang manfaat. Nomor 3 anak yang soleh yang mau mendoakan. Perhatikan kalimat hentakan ini. Berarti prestasi puncaknya seorang anak itu adalah menjadi anak yang solih yang mau mendoakan orang tua. Itu puncak prestasi.
Maka jangan mengharap puncak prestasi itu sama dengan trofi-trofi yang ada di lemari-lemari kaca sekolah itu. Bukan. Itu prestasi tambahan. Nggak dapat prestasi tambahan pun nggak apa-apa. Dapat prestasi tambahan alhamdulillah. Tapi prestasi puncak menjadi anak yang solih. Rugi besar anak kita itu sekolah setinggi apapun sampai profesor, doktor, double degree sekalipun. Kalau masih menyimpan jimat di dalam dompetnya, kalungnya dan sebagainya, gagal pendidikan itu. Ya, tugas kita seperti itu. Oke, siap ya ngurusi rumah tangga kita ya. Insyaallah, mudah-mudahan damai selalu rumah tangganya. Insyaallah. Yang sabar ya ngurusi anak mertua nggih. Yang sabar, yang telaten ya. Sak sumpek-sumpeknya penjenengan itu ngurusi anak mertua, penjenengan ingat-ingat, jodoh terbaik ya laki-laki. Ya. Ya laki-laki itu jodoh terbaik penjenengan. Dan jangan pernah mikir ganti suami. Sebab kalau penjenengan sampai ganti suami dan suamimu tetap laki-laki, masalahnya podo. Karena laki-laki ya juga begitu karakternya. Ya. Siap? Jadi perempuan yang menyenangkan hati suami. Saya tambah sedikit. Saya tadi lupa. Salah satu tabiatnya laki-laki, salah satu ya, itu matanya itu tajam. Kalau memandang itu kayak kamera itu. Memandang itu cekret gitu. Makanya laki-laki disuruh menundukkan pandangan. Karena pandangannya tajam. Cek. Maka Bun, kalau suami habis pulang dari pergi jauh, jenengan harus menyesuaikan. Nanti bojoku, nanti Pak, nang Jakarta, ono apa ono meeting kantor. Naik apa ke Jakarta? Pesawat. Ketemu siapa di pesawat? Pramugari. Wis talah sak soli-soli wong ndelok, sret cret. Nah, gitu ya. Sret crik, masyaallah. Gitu, Bun. Nah, nyampe di rumah, Bun, tolong jangan kecewakan mata suami. Lah ya nang pesawat mau ketok iso apik-apik ngono. Nduk omah iso ketok kelawor-kelawor mambu balsem ngene ya lah. Sesuaikan lah Bun ya, boleh nanti kalau suami pulang dari perjalanan kayak begitu jenengan tampil di rumah bak pramugari boleh. Enggak apa-apa. Pokok ojo metu di omahe. Ya nek metu engko tanggoe girap-girap. Ya, begitu. Ya, tenangkan matanya suami. Ya, masyaallah. Baik, saya kira begitu. Sudah hampir jam 9. Masih ada waktu 4 menit. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada? Habis? Insyaallah. Siap menata kembali hidup penuh bahagia? Siap ya? Masyaallah. Siap taat sama suami? Siap, alhamdulillah. Doakan suami ya, agar suami itu menjadi hamba Allah yang taat kepada syariat. Masyaallah. Baik, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Ghafur, hamba-Mu yang hadir dalam majelis ilmu ini ya Allah, mengaku dengan semengaku-ngakunya ya Allah, telah banyak kesalahan yang kami perbuat ya Allah. Ampuni kesalahan kami sebagai seorang istri, ampuni kesalahan kami sebagai seorang ibu, ampuni kesalahan kami sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Ampuni kami ya Allah. Terlebih ampuni kesalahan kami sebagai seorang anak, barangkali kami pernah durhaka kepada orang tua kami. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami mohon pengampunan dan pertolongan. Ampuni ya Allah, ampuni suami kami, anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang beriman ya Allah. Anak kami beriman, cucu-cucu kami beriman ya Allah. Hingga keluarga kami nanti layak Engkau pertemukan kembali di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami menyembah, kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, pengampunan dan perlindungan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Majelis Taklim Rodotul Jannah.